Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto, masih di pembahasan tentang hipnosis dan perkembangannya. Kali ini saya ingin sharing tentang keadaan trance atau keadaan hipnotik. Seperti kita ketahui secara umum, keadaan hipnotik dibagi menjadi 3. Ada yang namanya light trance, kayak ada medium trance, ada deep trance. Light trance itu kondisi natural sehari-hari. Medium dan deep trance juga keadaan natural. Jadi, kondisi hipnosa, keadaan hipnotik atau nama lainnya adalah trance adalah kondisi yang natural. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih kondisi natural itu dan bagaimana memanfaatkannya dalam tema-tema terapeutik, tema-tema pemberdayaan diri ataupun tema-tema edukasi. Oke, kita masuk sekarang ya. Oke, judulnya adalah kondisi hipnotik dengan pertanyaan, apa itu kondisi hipnotik atau trance? Oke, kita akan gunakan definisi yang dikembangkan oleh Dr. Milton Erickson, salah satu pakar hipnoterapi. Dia mengatakan bahwa hypnotic trance dapat didefinisikan sebagai proses konseptualisasi dan keadaan peningkatan kesadaran dan responsif terhadap ide-ide. Jadi ada sebuah kondisi di mana seseorang mengkonseptualisasi sebuah pemikiran di pikirannya dengan ide-ide dan kata-kata. Berarti ada dua fenomena nih. Fenomena pengkondisian diri, yang kedua pemberian informasi. Oke. Adanya ide atau sugesti, ada kondisi, ada dua hal. Jadi hypnotic trance adalah keadaan di mana terjadi penerimaan informasi ke pikiran bawah sadar sehingga mempengaruhi perasaan, perilaku, dan pikiran. Ini adalah definisi yang digunakan oleh Dr. Milton Erickson. Lalu ini sengaja tidak saya terjemahkan ke bahasa Indonesia karena kalau diterjemahkan kayaknya akan berbeda maknanya. Jadi kata Rosen adalah hipnosis itu is the evocation and utilization of unconscious learning. Jadi hipnosis adalah pembangkitan atau pemanfaatan dari proses belajar secara pikiran bawah sadar, unconscious. Jadi ketika orang dalam kondisi hipnotik atau hipnosa, terjadi pemanfaat dalam pikiran bawah sadarnya untuk mempelajari ulang sesuatu. Ada learn, ada unlearn, ada relearn. Jadi keadaan seperti di gambar ini, keadaan di mana sebuah ide atau pemikiran yang ada di pikiran bawah sadar bisa berubah, bisa bergeser. Oke? Dua definisi ini akan menjadi pembahasan kita ke topik selanjutnya tentang trance. Oke, lalu apa itu trance? Oke, sebelum kita lanjut, ini informasi awal bahwa kata hipnosis bermakna kondisi seperti tidur. Itu yang digunakan oleh James Braid karena dia mengambil nama dari dewa hipnos, dewa tidur. Yang terjadi sebenarnya adalah terjadi kontrol diri atau fokus pada diri seorang. Jadi James Braid melihat ada orang disuruh melihat satu titik yang seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya, namanya eye fixation. Akhirnya terjadi bengong, matanya lelah, terjadi tidur. Tapi dia nggak tidur, hanya kondisi kontrol diri dan fokus ke dalam. Disitulah dia mengambil nama hipnos, meskipun dia sempat merubah dengan kata-kata monodeism, terjadi kondisi fokus, tapi orang sudah nyaman dengan nama hipnotik. Lalu ini saya suka sekali definisi yang ketiga, ini yang disampaikan oleh Jeffrey Zeck. Jeffrey Zeck adalah orang yang menjaga buku-bukunya dan pemikiran-pemikirannya Erickson. Dia mendirikan namanya Ericksonian Foundation. Jadi kata Jeffrey Zeck, hipnosis adalah suatu kesadaran terfokus pada apapun yang relevan, di mana ada area potensi psikologis dan fisiologis yang sebelumnya tidak bisa dikenali, lalu bisa diakses untuk dioptimalkan. Maksudnya apa? Ketika kesadaran kita terhadap cara berpikir dan tubuh kita, itu kita nggak aware lah, nggak sadari, dengan hipnosis kita bisa menyadari. Makanya Mesmer dulu sebenarnya temanya adalah meningkatkan kecerdasan tubuh. Lalu sekarang dimanfaatin lagi dengan penerimaan sugesti. Jadi kondisi hipnotik atau hipnosa itu di mana seseorang bisa peka dan fokus ke dalam dirinya, pun juga keluar dirinya. Ini dari Jeffrey Zeck. Nah, lalu apa itu trance? Nah, dari definisi yang disampaikan oleh banyak tadi tiga maestro atau pengembang hipnosis, dikatakan bahwa trance adalah kondisi konsentrasi penuh, bisa fokus ke dalam diri
atau bisa fokus keluar. Artinya, trance adalah kondisi natural. Kondisi di mana orang berada dalam kondisi konsentrasi penuh. Kondisi di mana seseorang dalam konsentrasi penuh. Trance. Oke, jadi ini terjadi. Apa itu trance? Ya, hipnosis. Dengan pemikiran ini, Erikson memanfaatkan banyak pendekatan untuk membantu klien-kliennya menemukan dan menyelesaikan masalah. Oke, trance. Lalu, kata peneliti, apalagi itu kondisi trance atau kondisi hipnosis? Apa manfaatnya? Yang pertama adalah absorption, penyerapan. Orang dalam kondisi trance siap menerima informasi. Oleh karena itu ada hypnotic teaching, ada hypno-learning, ada hypno-public speaking. Bagaimana kita mengkondisikan orang atau pendengar kita, listener kita, menyerap informasi yang kita sampaikan. Kita bisa manfaatkan dengan kata-kata, suara, atau apapun. Yang jelas adalah kondisi trance, kondisi siap menyerap informasi, absorption. Jadi pikiran tuh karena semakin peka, dia siap menerima informasi. Selanjutnya adalah dissociation. Ini disampaikan oleh para praktisi, disebut berpikir dan melihat keluar diri saat kita menonton TV, melihat alur televisi, saat kita bengong membayangkan sesuatu di depan kita, itu kondisi trance. Dan ini terjadi setiap hari. Coba bayangkan Anda melihat diri Anda sedang berdiri di depan publik, lalu Anda merasakan dengan semangat. Ini kata-kata imajinatif disampaikan sama seorang hipnoterapis untuk bagaimana seorang klien melihat dirinya keluar. Namanya dissociation. Ini juga kondisi trance. Coba Anda bayangkan, apakah Anda pernah mengalami kondisi ini? Jika Anda pernah mengalaminya, otomatis ini kondisi trance. Namanya dissociation. Lalu ada namanya altered state, perubahan kesadaran yang terpicu karena stimulus-stimulus internal. Misalkan ketika Anda melihat sebuah kursi, di depan ada kursi, lalu teringat pada sesuatu, ada seseorang. Ketika Anda merubah cara pandang, sudut pandang, Anda melihat botol minum, berubah lagi. Jadi adanya perubahan kesadaran. Bahkan dikaitkan juga dengan perubahan gelombang otak. Tergantung nanti pakai teori mana. Nah, altered state, perubahan kesadaran, terjadi setiap hari. Saat kita bawa motor, bawa kendaraan, bawa mobil, ngobrol sama seseorang, lihat TV, itu terjadi setiap hari. Dan ini yang namanya light trance atau kondisi hipnotik yang terjadi sehari-hari. Selanjutnya adalah suggestibility. Artinya apa? Orang siap menerima saran dan ide dari orang lain. Meningkatnya kepekaan. Kondisi trance adalah kondisi di mana orang siap menerima sugesti. Apa itu sugesti? Ide, saran, dan pengaruh. Dan itu terjadi setiap hari. Dan terjadi dalam proses komunikasi. Kalau kita ngomong sama orang, oke, orang itu menjadi pembicara, kita mendengar. Pun sebaliknya, kita menjadi pembicara, dia menjadi pendengar. Kan berarti komunikasi itu adalah kondisi trance. Saat mendengarkan, menyimak kondisi trance. Karena siap menerima informasi. Ketika dalam proses komunikasi ada penolakan, ada kritisisasi, berarti ada nilai, ada makna yang tidak sepaham dengan orang tersebut. Oke, kita kembali. Berarti trance adalah kondisi suggestibility. Selanjutnya adalah definisi dari trance atau kondisi hipnotik adalah highly focused state, deep intense concentration. Maksudnya apa? Kita fokus ke dalam diri, entah dalam tema-tema meditasi, entah dalam tema-tema berzikir dalam muslim atau dalam berdoa atau memohon sesuatu, itu kondisi trance. Jadi Anda bisa bayangkan fenomena trance bisa terjadi kapan saja dan dia siapa saja. Berarti kondisi hipnotik, kondisi hipnosa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Selanjutnya mind control. Jadi Anda fokus ke dalam, Anda mengkontrol pikiran Anda, tarik nafas, buang nafas, tema-tema sekarang namanya mindfulness. Itu juga trance, kondisi hipnosa. Ya, mind control, lalu ada ideodynamic functioning atau fungsi gerakan dinamis. Ini ada juga yang mengatakan namanya sinyal-sinyal involuntary signal. Jadi kita memberikan sinyal dari pikiran bawah sadar kita ke gerakan tangan. Kalau Ericksonian dia memanfaatkan namanya hand levitation untuk mengakses pikiran bawah sadar seseorang. Ada lagi yes and no set signal yang dibuat untuk mengakses pikiran bawah sadar.
ya. Jadi fungsi gerakan dinamik, yaitu informasi dari sisi parasimpatik yang kelihatan dari tubuh. Contohnya apalagi nih, trans nih, marah, wajah, setuju, ya, nggak setuju nih. Ini gerakan-gerakan ideodynamic functioning ya, yang merupakan informasi dari apa yang kita pikirkan. Makanya hubungannya sama body language, micro expression, dan segala macamnya. Itu kondisi trans juga. Lalu ada trans state problem, kecemasan. Kecemasan, khawatir, panic attack, itu juga trans. Maksudnya apa? Kita mengingat sebuah pengalaman di masa lalu berdampak pada kondisi saat ini. Makanya pendekatan Gesat mengatakan bahwa hadir dengan dirimu saat ini. Selanjutnya adalah kondisi trans adalah kondisi bengong, termenung, meaning making. Kita sedang mengkonstruksi mana? Di mana setiap hari terjadi konstruksi mana? Saat bangun pagi, mau mandi, ganti baju, ketemu orang, terjadi proses konstruksi makna. Itu yang namanya trans. Trans atau nama lain kondisi hipnotik terjadi setiap hari. Nah, lalu bagaimana pemanfaatannya? Nah, ini bergantung apakah kondisi trans yang kita miliki sehat atau tidak. Bagaimana kita memanfaatkannya? Ya, tujuan yang ingin kita capai dari sebuah pemikiran. Tergantung termasuk mengkonstruksi makna. Trans adalah kondisi pembuatan meaning making. Selanjutnya adalah namanya healing trance. Trance untuk penyembuhan. Kondisi hipnotik di mana seorang dipandu ke dalam kondisi hipnosis, diberikan dulu pengkondisian atau kata-kata, meskipun ada sebagian mengatakan tanpa sugesti, tapi ada pengkondisian. Ingat, ada pengkondisian yang diberikan untuk seseorang masuk ke dalam healing trance. Jadi idenya adalah meningkatkan somatic mind atau kecerdasan tubuh, sehingga ketika orang masuk ke dalam sini terjadi namanya homeostasis. Tapi ada ide yang disampaikan. Oke, namanya trance penyembuhan. Nah, itu dia kondisi hipnotik atau kondisi trance yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan istilah hipnosis, di mana hipnotik atau hipnosa itu kondisi yang natural dan alamiah. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam pemberdayaan diri dan salam sukses. Wassalam.